Hai teman-teman, selamat datang kembali di Rumah 23. Pada kesempatan hari ini, Rumah 23 akan mengajak teman-teman untuk melihat salah satu hunian klaster di kawasan tropis Greenwich Park, BSD City. Rumah yang akan kita lihat terletak di dalam klaster Mayfield di dalam kawasan Greenwich Park, BSD City. Klaster Mayfield merupakan klaster pertama yang dikembangkan oleh Sinarmas Land di dalam kawasan Greenwich Park. Nah, kawasan ini dilengkapi dengan 3 clubhouse modern, cycling dan jogging track, serta connectivity path antar klaster. Buat teman-teman yang baru di channel Rumah 23, pastikan teman-teman like, komen, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru tentang properti di kawasan BSD City dan sekitarnya. Klaster Mayfield dibangun di atas lahan keseluruhan mencapai 7 hektar. Di dalamnya terdiri dari 4 varian tipe unit rumah dan kafling hook siap bangun. Unit yang akan kita lihat merupakan tipe tengah dan yang merupakan paling banyak dicari. Memiliki dimensi kafling 9x20 dengan total bangunan 2 lantai mencapai 170 meter persegi. Desain arsitektur rumahnya bergaya modern tropis dengan detail-detail pada dinding fasad rumah seperti panel dekoratif pada dinding bagian depan, serta panel besi penutup jendela lantai 2 yang di-coating dengan dekoratif model kotak-kotak. Bagian karpot rumah dari rumah Mayfield ini dirancang agar dapat memuat 2 mobil besar. Lantai pada karpot menggunakan batu yang dipotong menyerupai keramik dengan tekstur yang kasar sehingga saat hujan lantai karpot tidak licin. Selain itu, rumah Mayfield juga dilengkapi dengan 1 garasi mobil dengan pintu sliding menggunakan panel besi yang di-coating. Terdapat 1 kolam kecil pada bagian depan rumah dekat dengan pintu masuk utama. Nah, kolam ini dapat teman-teman manfaatkan sebagai kolam ikan atau bisa kalian tutup dengan tanaman. Begitu masuk ke area ruang utama dari rumah Mayfield, kita akan menemukan 1 void yang menjulang tinggi yang menyatukan antara lantai 1 dengan lantai 2. Dinding void di bagian samping dekat jendela utama didekor menggunakan batu alam hingga full ke plafon. Nah, pada bagian lantainya juga terdapat perbedaan. Khususnya pada area void, lantainya menggunakan batu alam dengan tekstur kasar, sedangkan pada area ruang utama menggunakan homogeneous style berukuran 60x60. Rumah ini memiliki banyak bukaan jendela. Pada bagian depan rumah terdapat jendela kaca aluminium hingga ke area void lantai 2. Sedangkan pada bagian belakang terdapat bukaan jendela kaca sliding ke arah taman di dalam rumah. Hal ini tentu membuat seluruh ruangan di dalam rumah mendapatkan cahaya alami di siang hari, serta sirkulasi udara di dalam ruangan bisa terjaga kelembabannya. Dapur dan ruang makan memiliki ukuran 3,25 meter lebar dengan panjang 5 meter. Nah, pada area dapur terdapat 2 pintu. 1 pintu menuju ke garasi mobil dan 1 pintu lagi menuju ke area tangga servis. Untuk dapurnya sendiri, teman-teman sudah mendapatkan meja dapur yang dicor beton dan dilapisi dengan keramik pada meja dan dinding dapur. Area servis di lantai 2 dibuat terpisah dari ruang utama ya teman-teman, dan hanya bisa diakses melalui pintu dapur. Terdapat 1 kamar tidur pembantu dengan ukuran 2 meter panjang dan lebar 1,75 meter. Selain itu, terdapat 1 kamar mandi pembantu di mana pada dinding kamar mandi sudah dilapisi dengan keramik namun tidak sampai plafon. Pada bagian tangga servis sudah ditutup kanopi untuk menghindari tampias di saat hujan ya teman-teman.
Kamar mandi tamu atau powder room diletakkan di bawah tangga dan di samping ruang keluarga. Untuk sanitarinya, teman-teman sudah mendapatkan toto, sedangkan pada dinding sudah dilapisi dengan homogeneous tile hingga full ke plafon. Kamar tidur utama dari rumah Mayfield ini terletak di lantai 1 ya teman-teman. Ukuran kamar utamanya secara keseluruhan memiliki dimensi 5,75 meter lebar dengan panjang 4,5 meter. Kedua sisi dinding pada kamar tidur utama terdapat jendela kaca dan pintu sliding kaca aluminium yang jika dibuka dapat menuju ke arah taman di dalam rumah. Nah, ukuran tamannya sendiri tergolong cukup luas dengan lebar 3,25 meter lebar dengan panjang 6,25 meter. Lantai pada kamar menggunakan tipe laminated floor atau lantai kayu, serta terdapat plint kayu pada bagian dinding sehingga terlihat lebih rapi. Kamar tidur utama dilengkapi juga dengan area walk-in closet, di mana posisinya berada di depan pintu kamar mandi utama. Dinding keseluruhan serta lantai pada kamar mandi utama sudah dilapisi dengan homogeneous tile bermotif hingga full ke plafon. Nah, pada area shower terdapat satu jendela kaca aluminium yang dapat dibuka ke arah taman. Nah, untuk sanitarinya sendiri yang di kamar mandi utama, teman-teman sudah mendapatkan shower dengan pintu kaca, toilet, serta wastafel dan meja yang terbuat dari gerai. Sekarang, kita lihat area kamar tidur anak yang terletak di lantai 2. Lantai pada tangga menuju ke lantai 2 menggunakan solid wood atau lantai kayu dengan pegangan anak tangga yang terbuat dari besi dan kayu. Ukuran tangganya sendiri tergolong cukup nyaman dan lebar, sehingga memudahkan kita untuk menaik atau menurunkan perabot di lantai 2. Nah, pada area lantai 2, dinding pada bagian depan rumah dihiasi dengan jendela kaca yang besar dan tinggi. Hal ini membuat lantai 2 selalu terang tanpa bantuan lampu di siang hari. Kamar anak yang pertama memiliki dimensi ukuran 2,95 meter lebar dengan panjang 3,25 meter. Terdapat dua panel jendela kaca aluminium yang teman-teman dapat buka ke arah taman di dalam rumah. Nah, bagian pada lantai kamar anak ini menggunakan homogeneous tile dengan ukuran 60 x 60 dan terdapat satu instalasi AC, jadi teman-teman hanya tinggal membeli unitnya saja ya. Kamar anak yang kedua memiliki ukuran yang sama besarnya dengan kamar anak yang pertama. Ada dua jendela kaca aluminium yang juga bisa dibuka ke arah taman, serta instalasi AC yang diletakkan di atas pintu kamar. Kamar mandi anak memiliki ukuran 2,15 meter lebar dengan panjang 2,25 meter. Dinding pada kamar mandi sudah dilapisi dengan homogeneous tile hingga full ke plafon,
dengan motif yang menyerupai marmer, sedangkan pada lantai menggunakan tipe yang agak kasar sehingga tidak licin. Terdapat satu jendela kamar mandi yang diletakkan di atas shower. Nah, area kamar mandi anak ini dilengkapi dengan satu shower dan pintu kaca, satu toilet, serta wastafel dan meja wastafel yang terbuat dari granit. Rumah 2 lantai yang dibangun di atas lahan seluas 180 meter persegi dengan total luas bangunan 2 lantai mencapai 170 meter persegi ditawarkan dengan harga 3.400.000.000 rupiah dan harganya masih bisa nego. Apabila teman-teman ingin melihat langsung unit yang ditawarkan ini, teman-teman dapat menghubungi Michael di 0812 8975-7182 atau melalui website di www.rumah23.net. Terima kasih sudah menonton vlog Rumah 23. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan nantikan episode berikutnya bersama dengan saya, Michael dari Rumah 23. Sampai jumpa.